kalian. Selanjutnya kita akan beralih kepada peserta terakhir di sesi ini, yaitu Mbak Sofatunida dari UIN Jakarta. Halo Mbak Sofatunida. Halo Ibu, saya izin share screen ya Bu, semoga bisa. Baik, silakan. Waktu presentasi 7 menit dimulai sejak materi disampaikan. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya muliakan serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sofatunida dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mempresentasikan karya tulis saya dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Sel Surya Mewujudkan Energi Bersih dan Terjangkau. Hadirin yang berbahagia, energi mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna mewujudkan berbagai tujuan, yakni tujuan ekonomi, lingkungan, sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Melihat begitu pentingnya peranan energi, maka dapat dipastikan kebutuhan energi akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan kebutuhan energi ini berbanding lurus dengan laju perkembangan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk. Maka dibutuhkan suatu pengelolaan dan pemanfaatan energi secara bijak agar ketersediaan energi dapat dipenuhi untuk saat ini maupun dalam jangka waktu yang panjang. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, saat ini pemanfaatan energi tak terbarukan masih mendominasi, terutama yang berasal dari batu bara dan minyak bumi. Mohon maaf Ibu, ini screen-nya tidak jalan Bu. Sebentar. Mungkin bisa dicoba dimasukkan kembali Mbak. Baik, sudah terlihat Ibu? Di sini belum Mbak ya. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, pemanfaatan energi tak terbarukan di Indonesia masih mendominasi, terutama minyak bumi dan batu bara. Sekitar 70% produksi batu bara Indonesia dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik. Dan ketergantungan Indonesia yang sangat tinggi terhadap energi fosil mencapai angka 95% pada tahun 2015. Hal ini berdampak pada tingginya impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemanfaatan energi fosil secara terus-menerus, baik disadari ataupun tidak, ketersediaannya akan semakin menipis. Sehingga apabila dalam kurun waktu dekat Indonesia belum mampu menemukan energi baru, dikhawatirkan ke depannya Indonesia akan mengalami defisit energi. Dewan juri yang terhormat, defisit energi tentunya sangat bertolak belakang dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan status energi bersih Indonesia tahun 2019 yang memaparkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi energi terbarukannya, yakni energi surya, energi air, energi laut, energi biomasa, energi panas bumi, dan energi bayu. Namun belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan fakta di lapangan, menurut World Energy Outlook memaparkan bahwa di Indonesia, rasio elektrifikasi diperkirakan baru mencapai 67,2%. Artinya, masyarakat Indonesia belum seluruhnya bisa menikmati listrik, terutama dijumpai di daerah pedesaan. Hadirin yang berbahagia, tentunya hal ini tidak relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki potensi energi listrik yang bersumber dari energi terbarukan yang melimpah. Berdasarkan data dari ESDM, dengan kecanggihan teknologi saat ini, mengatakan bahwa potensi energi listrik yang bersumber dari energi terbarukan mencapai 432 gigawatt. Artinya, sekitar 7-8 kali dari kapasitas total pembangkit listrik yang telah terpasang saat ini. Namun sangat disayangkan, dari 432 gigawatt, hanya sekitar 7 gigawatt yang telah dimanfaatkan secara komersial. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, energi memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Melihat permasalahan energi yang begitu kompleks, maka pemanfaatan EBT dengan menggunakan energi surya merupakan opsi paling tepat untuk memaksimalkan ketersediaan energi di Indonesia.
Maka dalam tulisan ini akan mengupas dua rumusan masalah, yakni apakah yang dimaksud dengan sel surya dan bagaimanakah mewujudkan energi bersih dan terjangkau di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kehadiran energi fosil telah memotori perkembangan industri masyarakat dunia sejak abad 19 dan memberikan dampak yang begitu besar. Pembakaran fosil yang menghasilkan polutan menjadi penyumbang terbesar terjadinya perubahan iklim, pemanasan global, dan emisi karbon. Hingga ratusan unsur dan senyawa kimia yang berasal dari emisi pembakaran batu bara dan minyak bumi menjadi penyebab utama masalah kesehatan. Sebenarnya, permasalahan-permasalahan yang muncul telah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Di antaranya, pada tahun 2005, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan blueprint dengan target bauran pemanfaatan EBT terhadap energi nasional mencapai 17% pada tahun 2025. Kemudian, pada tahun 2014, mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 dengan target pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional mencapai 23% pada tahun 2025. Dan pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Permen nomor 12 tahun 2017 dengan semangat listrik untuk kesejahteraan masyarakat. Dari peraturan menteri ini diharapkan terjadi peningkatan penggunaan listrik untuk masyarakat dengan rasio elektrifikasi mencapai 100%. Dewan juri yang saya muliakan serta hadirin yang berbahagia, momentum EBT berpeluang dan berpotensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Susanto, mengatakan bahwa parameter suatu negara dapat dikatakan maju dan hidup ditentukan oleh ketersediaan energi dan tingkat konsumsi energi dalam menggerakkan perekonomiannya. Maka, dari banyaknya energi terbarukan yang terdapat di Indonesia, pemanfaatan EBT dengan menggunakan sel surya menjadi opsi paling alternatif digunakan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, panel surya merupakan alat semikonduktor untuk mengkonversi energi secara langsung, yang dimana pemanfaatan energi surya ini dilakukan dengan cara mengkonversi secara langsung dalam dua bentuk pengaplikasian, yakni solar thermal digunakan untuk pemanasan dan solar fotovoltaik digunakan dalam pembangkit listrik. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, harapannya dengan pengoptimalisasian pemanfaatan energi terbarukan dengan menggunakan sel surya ini bisa menjadikan solusi paling alternatif untuk masyarakat Indonesia yang belum bisa menikmati listrik di daerah pedesaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian kepada Dewan Juri mohon memberikan masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofatunida atas pemaparan presentasinya. Untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab dari panelis kepada peserta. Kepada Bang Sunarto Effendi, silakan mengajukan pertanyaan kepada Mbak Sofatunida. Baik, terima kasih. Ini adalah peserta yang terakhir sebagai penutup, Mbak Sofatunida. Selamat siang, Mbak Sofatunida. Dipanggil ya, siapa ini? Siang, Bapak. Dipanggil Sofa aja, Pak. Baik, Sofa. Mbak Sofa, jadi sangat menarik ya terkait dengan paparannya, ide-idenya gitu kan. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana tanggapan Mbak Sofatunida terhadap RUU EBT? Terus yang kedua, bagaimana peran ideal pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam pengelolaan EBT? Nah, bagaimana peran ideal di masing-masing itu menurut Mbak Sofatunida dalam pengelolaan EBT nanti? Yang terakhir, menurut Mbak Sofa, apa saja tantangan Indonesia dalam pengembangan EBT dan bagaimana cara untuk menghadapi tantangan atau masalah tersebut? Oke, bisa dicatat, dimengerti ya, Mbak Sofa? Baik, Bapak, bisa ditangkap. Baik, silakan dijawab, ditanggapi dengan waktu yang disediakan oleh panitia. Silakan. Baik, silakan Mbak Sofatunida menjawab pertanyaan dari Bang Sunarto. 3 menit dimulai sejak jawaban disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Dewan Juri atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan saya terhadap RUU EBT? Sebenarnya RUU EBT ini merupakan
kebijakan yang sangat luar biasa. Artinya pemerintah sudah berusaha seoptimal mungkin untuk mengaplikasikan EBT atau energi baru terbarukan guna meminimalisir pencemaran lingkungan dan mengantisipasi ketersediaan energi fosil yang semakin menipis. Sehingga menurut saya RUU EBT ini sangat baik, merupakan langkah baik ataupun langkah yang tepat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah peran pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun lainnya, dalam pemanfaatan EBT di Indonesia? Sebenarnya di sini pemanfaatan atau pengoptimalisasian energi baru terbarukan itu bukan hanya tugas perorangan ataupun segelintir orang, akan tetapi ini menjadi tugas dan kewajiban bersama. Artinya pemerintah, masyarakat, dan seluruh masyarakat Indonesia memiliki peranan penting untuk bisa mewujudkan ataupun mengoptimalisasikan pemanfaatan EBT ini di Indonesia. Pertama, saya di sini mengambil pengoptimalisasian EBT dengan menggunakan sel surya, yang dimana di sini membutuhkan kontribusi besar dari pemerintah, yaitu dari segi panel surya yang membutuhkan finansial yang mahal. Artinya, tidak hanya pemerintah pusat saja yang bertanggung jawab terhadap ini, akan tetapi pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan optimalisasi pemanfaatan energi surya di daerahnya, karena setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, pemerintah daerah juga memiliki peranan penting. Begitu juga masyarakat. Masyarakat di sini memiliki peranan penting untuk pengoptimalisasian pemanfaatan energi surya, yang dimana pemerintah harus bisa mengeluarkan inisiatifnya untuk menggunakan energi baru terbarukan dan perlahan-lahan meninggalkan energi konvensional. Sedangkan pertanyaan ketiga tentang tantangan EBT dan solusinya. Tantangan pertama yaitu kendala dari finansial, karena seperti kita ketahui bersama, tantangan Indonesia saat ini yaitu terkendala dari finansial, yang dimana butuh suntikan dana yang besar untuk bisa memanfaatkan EBT ini. Kedua, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu harus dijalin dengan baik agar tidak adanya diskomunikasi. Maka solusi yang ditawarkan adalah pertama, memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat. Kedua, menggerakkan inisiatif masyarakat untuk bisa memanfaatkan energi baru terbarukan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih kepada Dewan Juri dan Ibu MC. Baik, terima kasih Mbak Sofatunida atas jawaban yang sangat tegas. Selanjutnya yakni pertanyaan dari Mas Zidan. Apakah sudah siap, Mas, untuk pertanyaan untuk Mbak Sofatunida? Siap, Bu. Tapi saya sebenarnya mohon maaf dulu kepada Mbak Sofatunida gitu. Melihat pertanyaan dari panelis yang begitu banyak, sedangkan saya ingin mengajukan pertanyaan sebagai berikut gitu. Melalui tema yang dalam mewujudkan energi bersih dan terjangkau. Mohon maaf, Kak, suaranya agak putus-putus. Sel surya merupakan sebuah potensi yang baik di mana memang Indonesia beriklim. Mohon maaf, Mas Zidan, pertanyaan mungkin bisa diulangi kembali karena tadi sempat putus-putus, Mas. Oh ya, Bu. Jadi pada judul Mbak Sofatunida yang mana mewujudkan energi bersih dan terjangkau, saya merujuk pada pembahasan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya memang potensial di mana Indonesia beriklim tropis. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana relevansi judul saudara mengenai sel surya yang terjangkau dengan afiliasi pembuatan alat pembangkit dan perusahaan kelistrikan negeri, khususnya PLN dalam hal ini, yang memiliki kepentingan dalam penyaluran sumber daya energi kelistrikan gitu. Sedangkan tadi dibahas juga bahwa pemerintah daerah terlibat dalam pembangunan alat-alat tersebut. Bahkan di lapangan saya sendiri melihat bahwa yang membangun teknologi surya di daerah tertinggal adalah perusahaan yang besar gitu. Pemerintah jarang terlibat di situ gitu, sebagai bentuk CSR perusahaan. Mungkin itu. Apakah bisa ditangkap pertanyaan saya? Baik, bisa ditangkap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab mengenai
peran pemerintah yang tidak terlibat terhadap pemasangan alat panel surya untuk memanfaatkan energi surya di Indonesia. Sebenarnya pemerintah di sini sudah berusaha untuk menarik perhatian masyarakat dengan cara membentuk berbagai regulasi dan dengan cara mengeluarkan berbagai regulasi yang dimana pemerintah mengharuskan kepada perusahaan-perusahaan industri untuk beralih perlahan-lahan meninggalkan energi konvensional dan menggunakan energi baru terbarukan. Seperti salah satunya yaitu menggunakan energi surya untuk pembangkit listrik. Nah, mengapa pemerintah perlu berperan penting dalam pemanfaatan ini? Karena di sini dibutuhkan dana. Meskipun pemerintah tidak berperan dalam pemanfaatan energi surya ini, kita bisa menarik perhatian masyarakat terlebih dahulu untuk bisa tertarik terhadap pemanfaatan energi surya ini, sehingga pemanfaatan ini bisa terrealisasikan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sofatunida atas jawabannya, dan juga terima kasih pemaparan presentasinya sebagai